ini ketika kita sudah beriman kemudian datang cobaan? Kata ulama di sini ada dua. Yang pertama, karena Allah memang ingin membersihkan kalau dia itu masih punya dosa. Sesuai dengan hadis Imam Ahmad, sebagaimana Nabi SAW menyatakan, terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Allah akan memberikan cobaan terhadap orang tersebut dengan penyakit. Dengan penyakit itu akan dihilangkan dari dosa-dosa yang telah lalu. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya, dicoba dia. Cobaan ini gunanya untuk menghapuskan dosa-dosanya, atau yang kedua tadi, untuk meninggikan derajatnya. Juga hadis Imam Ahmad dikatakan, bila Allah mencintai seorang hamba karena imannya, karena iman hamba itu, Allah akan mengujinya untuk meninggikan derajatnya. Juga hadis Bukhari dikatakan, seorang mukmin akan diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, dan di keturunannya, sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sementara dia tertinggal sedikit dosanya. Ingat, bisa jadi pembersihan dosa atau meninggikan derajatnya. Pembersihan dosa juga begini, bisa juga begini teman-teman sekalian. Kita dulu sebelum ikut pengajian, sebelum tahu hukum Allah, dulu kita pernah gosipin orang. Dulu kita pernah mengambil atau mencuri sesuatu milik orang. Dulu kita tidak tahu, mungkin kita tahu, tapi sudah lewat, sudah taubat misalnya gitu. Tapi ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, al-jazaa'u min jinsil amal. Ini juga balasan akan datang sesuai dengan kalian. Kadang balasan berkira-kira. Kita tahu kejam heran itu tidak berbahaya, tetapi tetap mematikan. Dan dosa dari satu sisi juga teman-teman sekalian, airnya sedikit dan efek balasan dari Allah juga besar. Makanya hati-hati. Sekecil apapun kita berbuat, sengaja atau tidak sengaja, pasti ada kejadiannya besar. Termasuk kita sudah ikut pengajian, sudah sadar, sudah taubat misalnya. Misalnya sebaiknya bagi Allah haramkan, haram. Lihat Allah gantikan dengan apa? Allah gantikan dengan ayam, sapi, kambing, semua ikan yang ada di air. Banyak gantinya. Artinya yang haram itu airnya sedikit dan yang halal airnya banyak. Kita diharamkan minum khamar, minuman keras. Lihat Allah gantikan dengan sirup, susu, air putih, madu, banyak gantinya. Kalau Allah mengharamkan sesuatu itu tapi Allah tidak ganti, itu memang repot buat kita. Tetapi tidak, Allah mengharamkan sesuatu itu tapi Allah ganti dengan yang banyak. Tapi yang kita lihat teman-teman sekalian, banyak di zaman sekarang ini, bukan di zaman sekarang, di sebelumnya banyak yang di jalan yang haram. Kalau efek yang haram itu sangat besar sekali, karena dia tidak akan buka hasilnya. Kenapa? Dosa ini bisa jadi saat itu saja. Beda dengan amal soleh. Misalnya juga contoh, kalau ada orang meminum 1 gelas racun, apakah cukupkah 1 gelas racun itu diobati dengan 1 gelas susu? Tidak mungkin kan? Bahkan bisa sampai 1000 gelas susu baru bisa mengobati 1 gelas racun tadi. Panjang konsekuensinya. Beda dengan amal soleh. Emang kalau membuat dosa ini dimulai dari rasa ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Beda dengan pahala amal soleh. Airnya banyak dan pahalanya dari Allah juga besar. Misalnya dia bersedekah 10 juta, 1 juta aja. Allah tidak akan ganti 1 juta itu, Allah akan ganti 100 juta dari sedekahnya tadi. Lihat, seharusnya kita bisa jalan di jalan yang benar dan jauh di jalan yang tidak benar. Seharusnya begitu. Daripada kita disiksa di sana, mendingan di sini gitu kan. Ini yang saya sampaikan. Jika ada khilaf saya mohon maaf. Semoga Allah berikan selalu ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan Allah sehingga Allah pertemukan kita dan mempersatukan kita di jannahnya. Semoga Allah memudahkan salat kita. Semoga Allah ridai setiap apa yang kita hafal dari kalam-kalamnya, dan Allah memudahkan salat kita mempelajari agamanya dan menghafalkannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.